Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala al-jannati wal jannah wa qala wa sahbihi wa alwarihi wa nubihi wa nafa'ati barakatihi fi dunya wa dunya al-akhirah واجعلنا من حزبهم يرزقنا محبته ويرزقنا للذين ويحشرنا في زمرته من عافية وسلامة ثم الفضل صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله النبي يوسف حسن زمر الشيخ إمام أحمد الجاسم في سماء إلى أدرك الوالد رحمه الله المحترم نفعنا الله به بعلومه الله والفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والإذا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab, qala mualliful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi بعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبإذنك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masih dalam pembahasan faedah atau buah manfaat keuntungan dari mendawamkan bacaan kalimatul musyarrafah. Orang yang terus menerus rutin membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan membuahkan beberapa hasil, akan diberikan oleh Allah beberapa hal pada dirinya di dunia.
Di antaranya kemarin sudah kita bahas akan mempunyai sifat zuhud di dalam hatinya. Yang kedua akan menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu wa minha al-haya'u. Yang ketiga adalah mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ta'zimillahi azza wa jalla, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidawami dzikrihi wal tizami nahyihi wa amrihi wal imsaki anisyakwa bihi ilal ajizati wal fuqara'i ghairihi. Malu di sini karena dia menjadi orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya dia hanya memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi orang yang selalu mematuhi larangannya, mematuhi larangan dan perintahnya. Apabila dilarang oleh Allah, dia meninggalkannya. Apabila diperintahkan oleh Allah, dia mengerjakannya. Maka malu ini ada dua hal. Malu dari pandangannya Allah, malu bila dipandang rendah, bila keluar dari pandangan rahmatnya Allah. Malu apabila dia tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, gak mendapatkan nazrohnya Allah, gak mendapatkan nazrohnya Nabi Muhammad SAW. Dia malu. Malu apabila dia sampai tidak dipandang oleh Allah. Ada orang-orang awam, ada orang-orang khusus. Orang-orang awam ini seperti yang kita jelaskan yang lalu di dalam penjelasan kitab Hikam. Orang awam ini ketika dia minta ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta ditutupi agar dirinya ketika melakukan maksiat tidak dilihat oleh manusia. Ketika dirinya berbuat kejahatan tidak dipandang oleh manusia. Dia ingin Allah menutupi kejelekannya. Dia ingin Allah menutupi keburukannya. Kenapa? Karena dia malu apabila dilihat oleh orang. Dia malu apabila dipandang oleh orang. Kenapa? Karena akan jadi
disinilah dia direndahkan oleh orang. Ketika orang mengetahui dia maksiat, dia ahli berbuat jelek, dia orang yang suka melakukan hal-hal di tempat-tempat tersembunyi. Ketika orang mengetahuinya, dia merasa malu kalau orang memandangnya. Ini pandangan orang-orang awam. Tapi orang-orang khusus, dia malu dilihat oleh Allah. Malu kalau sampai dia maksiat, Allah nggak mau lagi memandangnya. Allah nggak lagi memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Allah nggak memandangnya dengan pandangan rahmat. Dia malu kalau sampai dia ngelakuin maksiat hingga dia minta, ya Allah, hindarkan aku dari perbuatan maksiat. Saking apa? Dia begitu mengagungkannya Allah hingga dia malu kalau dia maksiat dilihat oleh Allah. Beda nih. Kalau kita malu dilihat oleh manusia, hingga kamu kalau mau maksiat ngumpet. Nah, makanya kalau diskotik gelap apa terang ya? Gelap. Gelap ya, nggak terang kan? Remang-remang. Biar apa? Orang nggak saling kenal. Itu siapa nggak tahu, ini siapa nggak tahu. Udah lebih bebas deh, lo mau maksiat mau apa. Nanti bubarnya belum pagi udah bubar. Nggak ada diskotik bubar siang, nggak ada, coba lihat. Ada nggak? Diskotik tutup jam 8 pagi bubar gitu. Orang keluar, si aku nggak ada gitu. Diskotik bubar sebelum subuh, mau masing-masing ngumpet-ngumpet. Karena malu dilihat orang, malu dipandang orang kalau dia maksiat. Dia nggak pernah memikirkan di pandangannya Allah gimana. Kalau Allah menyaksikan dia maksiat, dia dijauhkan dari rahmatnya, gitu. Dia nggak terpikir itu, gitu loh. Nah, bagi orang-orang khusus yang mendawamkan la ilaha illallah, biasa mengingat Allah, mengagungkan Allah, dia malu akhirnya. Allah akan berikan di hatinya sifat malu kalau dia dilihat oleh Allah sampai maksiat. Dia malu kalau dia diberitakan kepada Nabi dia ngelakuin maksiat. Gak sampai mendapatkan nazarnya Nabi, gak sampai melihat, gak sampai mendapatkan nazarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia malu. Ini malunya para sholihin, malunya orang-orang khusus. Jadi dia bukan lagi ngumpet-ngumpet untuk maksiat, dia bukan ngumpet-ngumpet untuk berbuat jelek. Beda sama kita. Kalau kita kan mau berbuat jelek harus ngumpet. Setelah ngumpet, minta Allah menutupi kejelekan kita. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada yang tahu, ya Allah. Mudah-mudahan gak dibuka rahasia saya, ya Allah. Harapannya begitu. Ini tingkatannya orang-orang awam. Nah, kalau tingkatannya orang-orang khusus, yaitu orang yang dikatakan di sini mendawamkan kalimat la ilaha illallah, dia malu kalau dilihat Allah lagi maksiat. Bedanya di situ, gitu loh. Maka sifat ini muncul dengan apa? Dengan seringnya kita mendawamkan membaca la ilaha illallah, Allah akan munculkan rasa malu di hati seseorang untuk berbuat maksiat. Malu kalau dia nggak melakukan ketaatan. Kalau kita kan nggak malu kalau dilihat orang nggak ibadah. Ini mamanya ini nongkrong di depan rumah dari maghrib sampai isya main WA aja. Malu nggak? Malu Gua dari maghrib di sini nggak sholat mah maluan. Mendingan di dalam main WA-nya sama di dalam, nggak sholat maksudnya, tapi orang nggak ngelihat, itu maksudnya. Lagi bukan. Jadi malunya kalau dilihat sama orang, dia nggak melakukan ketaatan.
Jumatan, nggak ke masjid, malu. Kalau ditanya orang, lu udah maghrib isya nggak ke masjid, Jumat juga masih nggak ke masjid juga. Bininya berangkat dong mas, malu sama tetangga. Kalau lu nggak sholat malu saya, nanti kira bini saya, suami saya agamanya apa, nggak pernah sholat. Malunya sama tetangga, malunya sama orang. Dia nggak terpikir untuk malu sama Allah. Dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, banyaknya kebaikan dari Allah, hambanya Allah, tapi diperintah Allah nggak mau ngelakuin ketaatan. Nah ini orang-orang yang sudah menyadari dirinya itu hambanya Allah. Untung Allah masih menerima saya jadi hamba. Ya Allah, saya udah pas-pasan begini, kok masih mau ngelakuin maksiat? Udah pas-pasan begini, kok masih nggak mau ngelakuin kebaikan? Lah kalau saya dipecat jadi hambanya Allah, saya mau jadi hambanya siapa lagi? Ya Allah. Hingga dia muncul tuh malu kalau nggak maksiat, malu kalau nggak ngelakuin ketaatan, malunya sama Allah. Dia sudah nggak mikirin nanti surga, nanti neraka, bagi dia itu nggak malu. Kenapa? Begitu banyak kebaikan Allah yang saya terima, begitu banyak kebaikan yang masih saya harapkan Allah mendatangkan kepada saya. Tiap hari kita punya banyak harapan kepada Allah, ingin ini, ingin itu, ingin ono, ingin, tapi kitanya nggak mau patuh sama Allah, malu. Itu bagi orang-orang kudus ini, malu yang demikian itu lebih malunya dari hal-hal yang lainnya. Andai dia kok telanjang di depan orang dilihat, dia nggak malu semalu itu gitu loh. Tapi malu bagaimana kok sampai dia ngelakuin maksiat di hadapannya. Sedangkan kalau dia maksiat, Allah tidak mungkin tidak melihatnya. Terus mau ngumpet di mana itu mau maksiat? Hah? Oh, saya mau maksiat biar Allah nggak lihat. Mau di mana sih maksiatnya itu? Maksiat yang kecil dalam hati aja Allah melihat, apalagi maksiat zahir yang ada di luar. Yang di hati yang kecil Allah melihat. Begitupun ibadah, maka dia nggak perlu ibadah di hadapannya orang, karena dia ketika ibadah nggak melihat ingin dipandang sama orang. Dia ibadah pengen dipandang sama Allah. Dia pamer, dia caper sama Allah. Kalau ini capernya sama orang. Kalau orang-orang ini capernya sama Allah, cari perhatiannya Allah. Karena dia pengen diaku sebagai hambanya Allah, hingga caper sama Allah. Orang tidur semua, dia sholat. Caper nggak? Caper. Coba ente, orang tidur semua, ente ngaji depannya orang, bismillah, kata orang, lu ngapain kita ngaji caper banget? Jadi ada orang caper di hadapannya orang, ketika orang nggak ngelakuin, ente ngelakuin, tapi dia nggak diem di rumahnya, dia tahajud, dia sholat. Yang lihat siapa? Itu dia caper gitu loh. Dan caper yang begitu diperintahkan. Kalau saya nggak begini, malu saya. Kenapa? Begitu banyak kenikmatan yang diterima, banyak kebaikan yang saya harapkan, tapi saya nggak ngelakuin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muncul, ini menjadikan rasa malu di dalam hatinya. Di malunya itu karena dia begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus malu lagi berikutnya, malu hingga mencegah dirinya mengadukan nasibnya kepada makhluk.
malu. Kalau mau ngomong, boleh nggak punya duit nih, tolong dong dibantu, tolong dong pinjam duitnya, tolong dong. Malu. Kenapa? Dia punya Tuhan yang maha kaya. Dia punya Tuhan yang memenuhi segala kebutuhannya, yang gak pernah kekurangan apapun. Kenapa ente ngadu sama orang? Nah, kalau gak ngadu kan gak datang-datang mulusnya. Itu bagi kita. Kalau kita kan gak, ya kan dalam hukum fikih boleh saja orang usaha gak punya duit utang sama orang, gak punya duit pinjam sama orang, gak punya duit minta sama orang, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, fikih boleh. Yang nggak boleh siapa ya? Nggak boleh kamu maling punya orang, itu nggak boleh. Jambret punya orang nggak boleh, fikih. Kalau dalam hukum fikih ente pinjam sama orang, ente curhat sama orang nih, keadaan saya lagi pahit nih, usaha lagi turun, gak ada pembeli, gak ada utang-utang saya banyak, belum ada kebayar. Fikih boleh. Terus ini ngapain ngadu sama saya? Oh, pinjam duit barangkali orang baik. Boleh. Tapi bagi orang-orang ini, ketika dia bisa mendawamkan la ilaha illallah, dia selalu dalam pandangannya Allah, membuat dia malu mengadukan keadaannya pada orang lain. Mau ngomong gak punya duit depan orang lain itu malu, hingga orang lain tahunya ini orang punya duit terus. Kenapa? Gak pernah ngadu gak punya duit. Kalau punya duit kelihatan, kalau gak punya duit gak kelihatan. Artinya gak pernah terlihat minta sama orang, atau ada rokoknya orang diintit satu, bagi rokok dong satu, gak pernah begitu. Ada banyak orang, ini saya pinjam dulu ya, oh ini saya enggak. Kenapa dia nggak mau begitu? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malu yang begini udah malu yang jadi tingkatannya orang-orang khusus. Malu kalau dia sampai mengadukan segala hal yang ada pada dirinya, tentang kelemahannya, tentang kefakirannya, kepada selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendingan ngadunya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, tokan bunyi, ya Allah. Kalau ini ngadu sama orang, bro, tokan gua bunyi, beli dong lu. Goblok lu. Orang jual es saja, belum aku jual dong, bego lu. Kadang-kadang ngadu sama orang gitu. Ya, ngadu sama Allah gak bakal dihina, gak bakal direndahin, gak bakal dicuekin, enggak. Nanti ngadu sama Allah gak bakal gak berhasil. Tapi kalau nanti ngadu sama orang, sering yang kamu dapat kekecewaan. Kenapa? Yang mau kamu ngadu, ente mau butuh bantuannya dia, dianya lagi butuh gitu. Bro, ini gue butuh orang, lo kira lo doang yang butuh? Oh juga butuh, tau nggak? Kita tahu saja deh. Ya udah, sama-sama butuh. Ngapain saling ganggu? Nah, sama Allah, pengaduan kamu nggak pernah tertolak. Maka bagi orang-orang ini malu nanti banyak. Kayak dulu ada kisah-kisah banyak seorang wali, seorang ulama ketemu sama raja di Mekah. Dia lagi umroh. Kemudian si raja ini nawari, bulan ente ini saya lihat banyak kebaikannya, udah saya berencana memberi kamu hadiah. Coba ini ngomong dong, ini pengen apa dari saya? Kata si ulama ini, ente ini gimana sih, kan saya lagi ibadah di umroh, jangan cerita itulah, nanti aja. Kata si raja pikirnya, oh iya, kan kita di Mekah. Di
Masjidil Haram, nggak pantas ngomong-ngomong begitu. Mungkin nanti aja lah setelah selesai umroh, selesai ibadah, saya mau ngomong lagi. Betul. Begitu dia selesai tawaf, selesai lalu dia keluar dari Mekah, si raja ini ngejar lagi. Bulan, gimana? Tadi ini belum ngomong, ini pengen apa? Dia apa dari saya? Kata si Fulan itu apa kata si ulama ini? Ya raja, tadi saya di Mekah, di dalam Ka'bah atau di dalam masjid, saya nggak ngomong sama ente tentang apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Bukan karena saya butuh sesuatu, saya malu. Masa saya sedang menghadap kepada Tuhan yang Maha Agung, kok mintanya sama ente? Sedangkan saya sedang ngadep kepada Allah. Gimana saya mau ngomong sama ente? Ya udah, sekarang kan juga ngadep Allah. Sekarang ente boleh minta sama saya. Dikira Allah nggak ngeliatin juga di luar gitu maksudnya, nggak bisa aja kan. Makanya saya ngomong, udah sekarang udah nggak di Mekah lagi, bukan di dalam. Udah itu ngomong, dia pengen apa sama saya? Apa kata ulamanya? Yang dikasih oleh Allah itu lebih gede dari apa yang mau ente kasih. Jadi saya sudah nggak butuh lagi dari ente. Allah sudah ngasih saya lebih dari apa yang mau ente berikan. Ini orang-orang yang ketika dia mau ngomong sama orang lain dirinya butuh ini malu. Kalau kita kan nggak ada, kita apa? Malu-maluin gitu ya, bukan malu-malu. Oh bukan, kita malu-maluin, ngomong aja. Dikit-dikit pulus lagi. Kalau kita kan harusnya begitu. Nah bagi orang yang sudah ahli mendawamkan la ilaha illallah, nanti dia akan punya hasil. Dia nggak akan ngomong tentang apapun kelemahan dirinya kepada orang. Dia nggak mampu sesuatu, nggak ngomong. Dia nggak punya uang, nggak ngomong. Apapun yang berkaitan dengan kelemahannya, dia hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang faedah ketiga yang harus kita harapkan muncul dari diri kita ketika kita mendawamkan hal ini. Jadi kamu harus dikasih kisi-kisi nih misalnya. Kalau kamu mendawamkan ini kok nggak muncul malu, berarti ada yang salah. Formulanya ada yang salah. Coba dikaji ulang, apa yang salah dari pelajaran saya? Kok sampai saya udah mendawamkan kalimat ini, tapi di hati saya nggak muncul rasa malu. Masih saja ngomong sama orang, masih bergantung sama orang, masih berharap sama orang. Coba apa yang membuat saya belum berhasil memunculkan dalam hati saya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saya kurang mengagungkan Allah? Apa saya kurang mengenal kepada Allah? Apa saya kurang tafakur pada kenikmatannya Allah? Coba dikontrol gitu. Tapi kisi-kisinya kita udah tahu. Kalau ente mau mendawamkan ini, kamu akan menghasilkan rasa malu di hati kamu. Rasa malu ini seperti apa? Ya seperti rasa malunya orang-orang yang dicontohkan sama para pendahulu kita. Rasulullah SAW nggak pernah ngomong sama sahabatnya, nggak pernah. Lapar kayak apapun diganjel batu doang. Nggak pernah ngomong, di rumah saya nggak ada nasi tuh, nggak ada beras, ada nggak ini beras kirim dong. Padahal kalau Rasul ngomong, jangan sekarung, mau minta berapa karung akan dikirimin, tapi nggak pernah ngomong. Kadang anaknya bawain susu, bawain rotinya roti kering, jadi bawa kata Rasulullah, ya Fatimah, ya anakku, ini roti pertama setelah 3 hari yang abang makan. Roti pertama yang masuk ke perut abahmu setelah 3 hari. Gak pernah ngomong sama orang. Tidur, ya alasannya begitu. Sayyidina Umar yang masuk melihat Nabi bangun tidur garis-garis ini ya Rasul,
di rumah ada spring bed, maksudnya enggak ada. Kalau ente kan spring bed, lo tega buat tidur sekarang itu spring bed. Nah, sampai sahabatnya pun diajarkan begitu gitu. Sahabat Abu Hurairah itu pernah begitu. Dia udah beberapa hari nggak makan sampai lapar banget. Kata dia, kalau 1 hari lagi saya nggak makan nih, mungkin saya akan pingsan. Maka setelah sholat berjamaah di masjid, dia deketin Sayyidina Umar. Maksudnya pengen ngobrol-ngobrol. Kalau terlihat lemah, bilangnya. Kalau dia mau ngomong gitu loh, ya saya belum makan. Tapi kalau dia mau langsung ngomong saya belum makan, malu. Maka dia bikin cara gitu loh. Apa? Gambar saya main rumah kamu ya, barangkali tawarin makan di sana gitu loh. Begitu Gambar, apa ya saya sibuk. Jalan. Siapa lagi? Oh, Abu Bakar. Abu Bakar, saya mau main rumah kamu ya. Wah, saya lagi ada, saya mau pergi sana. Gagal lagi. Ini saya mau kemana lagi? Mau ngomong malu, gak ngomong. Yang manggil Nabi, Hurairah, kamu lapar ya? Udah, tempat saya barangkali ada rezeki di rumah saya. Nabi pulang ke rumahnya, naik sama istrinya. Di rumah ada apa? Tadi ada yang ngirimin susu. Oh iya, mana? Susu semangkok gitu. Nah, Nabi itu rumahnya sampingnya itu ada ahli sufah. Sufah itu orang yang tinggal di pinggirnya masjidnya Nabi. Berarti di situ tidur, di situ menjaga masjidnya Nabi gitu. Nah, kalau Nabi punya makanan, mesti digitu sama mereka. Mereka dibagi 2, buat keluarga Nabi sama buat. Maka Nabi minta susu tadi dipanggil orang sini, panggil untuk kawan-kawan kamu di sofa, kemari semuanya. Terus buat apa Nabi ini susu berikan sama mereka semua. Ya Allah ya Rasul, saya lapar banget. Kok itu malah iya ya Nabi, dia nggak ngomong, udah dikasih. Dia lihat ada orang asal orang akan dia habis jangan sampai saya habis minum. Itu minumnya nggak cuma seruputnya, sampai kenyang minum, sampai terakhir Abu Hurairah masih udah semua, udah ya Rasulullah, udah ente minum. Dia minum sampai kenyang, minum lagi, udah nggak kuat ya Nabi, saking sampai kenyang. Baru Nabi yang itu Nabi juga lapar, tapi dia nggak pernah ngomong gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini itu lebih malu untuk mengungkapkan dirinya punya kelemahan pada orang lain. Itu malu, mendingan dia ngomongnya sama Allah, minta solusi. Allah, solusinya apa ya Allah? Saya lapar, mau kemana? Kasih petunjuk siapa yang mungkin saya bisa dapat makanan. Dia enggak tuh ya Allah turunkan dari langit, nggak ada begitu. Gila. Minta solusi, apa solusinya ya Allah? Ini orang-orang yang di hatinya sudah diberikan apa? Rasa malu untuk bisa mengadukan segala sesuatunya kepada manusia. Hingga dia nggak pernah curhat sama orang. Mau keadaannya susah, ya dia tenang di rumah aja. Kayak orang lihat orang najib, tenang hidupnya. Padahal aduh ruwet semua dia. Anak belum bayaran, listrik belum bayar, tunggakan motor masih 2 bulan. Aku sih duduk orang ketawa ya ikut ketawa, kayak nggak punya masalah gitu loh. Ini orang-orang yang diberikan oleh Allah rasa malu untuk mengadukan keadaan kelemahannya kepada manusia. Lah kalau kita kok belum punya
belum punya hasil itu, belum bisa memunculkan sifat ini, coba kita kontrol lagi apa yang salah dalam pelajaran saya. Apa kurang lama saya mendawakannya, atau ada yang salah dalam saya mengenali sifat-sifat Allah. Ini kisi-kisi yang diberikan bahwa itu akan muncul di hati kita ketika kita bisa mendawamkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini hubungannya erat sama sifat tawakal kemarin. Karena tawakal itu kan tadi apa? Bergantung sepenuhnya kepada sang pemberi sebab, sang pembuat sebab, bukan bergantung kepada sebab. Hingga bagi dia, saya bergantung kepada Allah itu lebih baik. Hingga dia malu untuk menggantungkan dirinya kepada manusia. Allah bisa saja bikin sebab apa saja untuk jadi solusinya, gitu loh. Artinya dengan makannya sedikit Allah bisa kenyangkan dalam waktu yang lama, bisa saja gitu. Hingga dia lebih bergantung kepada Allah daripada bergantung kepada manusia. Maka ini loh yang membuat dia, karena saking dia sangat mengagungkan Allah, membuat dia malu untuk berkata-kata kepada manusia. Jadi hubungannya karena tadi orang-orang yang sudah zuhud, hatinya enggak lagi bergantung kepada yang lain, orang yang sudah tawakal kepada Allah, kemudian dimunculkan rasa malu. Jadi dari tawakalnya kepada Allah hingga dia malu untuk mengatakan keluh kesah kepada manusia. Kalau kita nggak sempurna tawakalnya, nggak sempurna zuhudnya, mungkin rasa malunya juga nggak tinggi sebagaimana orang-orang tersebut. Ini kaitan munculnya satu sifat dengan sifat yang lain, memunculkan keterikatan hingga dia menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dikerjakan oleh derajatnya orang-orang soleh sebagaimana mereka. Kalau mungkin tingkatan kita masih mungkin melakukan hal itu, ya bagi mereka sudah nggak lagi melakukan hal-hal yang dia sampai mengadukan keadaan dirinya, kelemahannya, kefakirannya kepada manusia. Kemudian di antara sifat yang lainnya, wa minha al-ghina, Allah akan berikan pada dirinya menjadi orang yang punya sifat kaya, bukan jadi kaya. Ini dikiranya orang-orang yang ikut toriko baca ini sekian kali saya akan jadi orang kaya. Bukan, maknanya hatinya memiliki hati seperti orang kaya. Hati seperti orang kaya itu bagaimana sih hatinya? Ya tadi nggak pernah ngeluh depannya orang, maunya kelihatan apa? Seneng depannya orang, kelihatan punya depannya orang, nggak lagi menampakkan kelesuannya, nggak lagi menampakkan muka cemberut, mau senyum terus, nggak pernah mengkerut mukanya, nggak pernah nanya, lu pede banget kayaknya, kenapa? Oh, gak punya mulut, gak pernah begitu. Di hatinya Allah berikan rasa kaya. Yang bagaimana kaya itu? Wa ghaniyul qalbi,
bisalamatihi min fitanil asbab. Kaya hati dengan terselamatkannya dari fitnah berbagai sebab. Orang yang kaya seperti ini maknanya orang yang tidak lagi melihat sebab itu sebagai yang menimbulkan akibat. Orang yang goni, orang yang hina seperti ini orang yang kaya seperti maknanya orang yang di hatinya sudah lagi nggak butuh sama sebab, nggak lagi menggantungkan dirinya kepada sebab. Dia terselamatkan dari fitnah-fitnahnya berbagai sebab. Orang yang masih butuh itu namanya orang apa? Hah? Orang yang miskin, orang fakir, orang yang masih butuh. Butuh kepada apa? Butuh kepada sebab. Dia masih terkena fitnahnya sebab. Gimana sih orang yang terkena fitnah sebab itu gimana? Orang yang selamat dari sebab seperti mereka ini, fala yang taridu ala ahkami, maka dia tidak pernah menentang hukum-hukum Allah, gak pernah dirinya keluar dari ketetapannya Allah dengan dia mengatakan bilau, kalau aja tadi, kalau tadi, wala bila Allah, atau dia nggak pernah ngomong di hatinya, kalau nanti saya begini. Yang tadi itu fitnah, kalau nanti begini itu juga bagian dari fitnah. Fitnah kepada apa? Fitnah kepada ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi semua ada dalam hukum-hukumnya Allah, yang nanti juga ada dalam hukum-hukumnya Allah. Hingga dia nggak pernah terfitnah dengan kata-kata kalau tadi saya nggak kesini, di rumah aja dapat duit saya. Kalau tadi saya nggak nolong kamu, kalau tadi kalau bagi dia sudah nggak ada kalau dalam dirinya. Orang yang sudah nggak butuh lagi, orang yang disebut namanya dirinya hina. Maka orang yang seperti itu disebut orang yang kaya. Kenapa? Kan kalau ente mamanya sholat di masjid, terus ente pulang, gak taunya datang ke masjid orang yang bagi-bagi duit. Baginya nggak tanggung-tanggung, tiap orang semiliar, semua yang ada di masjid. Setelah ente dapat semiliar, ente pulang ketemu dia, lu kenapa tadi pulang duluan? Kalau kamu nggak pulang, tadi di masjid ada yang bagi-bagi duit, tiap orang dikasih semiliar. Kalau ente denger itu gimana? Hah? Goblok banget. Kenapa tadi gua pulang? Padahal pulangnya cuma lihat sinetron doang tuh. Hah? Pulangnya ada bola doang gara-garanya. Aduh, bola lagi penting. Udah, gua pulang dulu lah.
Begitu datang lagi, tadi ada sialan bola, gara-gara bola kok kehilangan. Tapi bagi dia nggak ada kalau nggak ada apa belum rezeki saya. Sangat doang, nggak ada terfitnah. Waduh nyesel tadi. Itu namanya orang yang kaya. Bagi dia yang tadi ketika saya itu belum bagian saya, ya saya nggak bakal dapat. Kenapa? Itu sudah ditulis dalam hukum-hukumnya Allah. Sudah diputuskan tadi yang akan dapat siapa, yang nggak dapat siapa. Dia nggak pernah menyesali hal itu, nggak pernah terfitnah dengan kata-katanya orang. Kalau tadi itu begini, kalau tadi itu. Yang sering lagi kan kamu ketemu kawan-kawan kamu ramah reunian. Coba dulu itu mau kuliah, ini udah dapat kerjaan sekarang. Ini sekarang apa? Merebut doang di masjid ngurusinya. Apa ini imam masjid doang? Coba itu dulu mau kuliah. Pikir ya juga ya kalau saya dulu kuliah. Kenapa itu berarti? Jadi orang yang sudah nggak ada kalau dalam dirinya, nggak ada kalau tadi saya kalau nggak begini, kalau nggak begitu, kalau bagi dia nggak ada kata kalau di hatinya nggak ada. Kenapa? Karena yang tadi terjadi semua terjadi aridi, sudah pasti begitu terjadinya gitu loh. Semuanya sudah ditentukan dalam hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang nanti, dia nggak pernah nanti ya kalau saya nanti kalau nanti. Ini apa namanya? Tamannya apa? Pengangan-angan seperti ini itu membuat seseorang keluar dari ketetapannya. Kadang dia lupa bahwa itu semua nanti yang akan terjadi sudah diputuskan oleh Allah. Ente berharap kayak apapun yang nanti begini nggak akan merubah apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biman sodaro minhu jalla wa azza al-munfaridu bil khalqi wa tadbiril malikul wahhab. Karena dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mandiri. Maknanya Pak Esa dengan menciptakan al-munfaridu bil ijad dan dalam mengatur segala sesuatu, yang maha merajai, yang maha memberi, yang menjadikan asal dari hukum-hukum tersebut. Asalnya orang ngomong yang tadi kalau nanti itu Allah semua yang bikin, hingga dia sudah nggak butuh kata-kata kalau, nggak butuh kata-kata andai. Ada berlakunya kan? Dulu ada lagu andai aku, andai itu orang-orang yang mengajak kamu di film. Andai aku jadi ini, andai aku jadi ini, andai aku. Bagi dia sudah nggak butuh lagi kepada pengandaian. Kenapa? Bagi dia saya sudah hatam. Saya sudah berpegang kepada yang menjadikan andai dan yang menjadikan alam. Jadi bagi saya nggak perlu mengandai lagi. Gitu loh. Apa yang mau saya andaikan sudah diputuskan. Apa yang mau saya kalaukan sudah diputuskan. Dan dia berpegang kepada sang pemutus andai dan kalau. Siapa dia? Al-wahdaniyatul af'al, al-munfaridu bil ijad. Hingga dia nggak pernah di hatinya nyeseli, kamu sih gak kemari,
kamu sih begini, kamu sih kamu. Walaupun orang lain nyesel ngiming-ngiming, bagi dia tenang-tenang aja. Kenapa? Yang dia pegangin bukan kata-kata orang itu, tapi ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang kok bisa muncul begitu di hatinya? Karena dia terus berpegang la ilaha illallah. Al-Malikul Haq, la ilaha illallah, Wahidul Ahad, la ilaha illallah, Malikul Qahhar, la ilaha illallah. Hanya Allah yang atur, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang menjadikan, hanya Allah. Terus ketika di hatinya dawam ini terus, maka akan muncul sifat-sifat ini di hati kita. Orang yang masih sering muncul kalau, andai, itu siapa? Hah? Siapa? Ya para penghayal, para penjudi namanya. Hah? Tukang judi. Tukang judi itu kerjanya apa? Andai ini kalau saya pasang 2 kalau dapat, ini kalau saya pasang 3, andai saya pasang ini gagal, besok saya pasangnya ini, besok dia mengandalkan pengandaiannya, dia nggak mengandalkan ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang berjudi semua, para penjudi, walaupun tidak menjudi di medan apa? Perjudian, tapi ini berjudi dengan diri ente sendiri. Hingga ketika ini nggak dapat, aduh, kenapa kemarin saya nggak kesono? Aduh, kenapa saya nggak milih yang ini? Aduh, kenapa? Itu selalu begitu. Sama kejadian dengan para penjudi. Ente main bola, ada anak kamu, Pak, pilih si A, Pak, menang. Lu masuk tahu ini pilih si B. Aduh, kamu harus si anak gua aja, tuh, kenapa goblok banget gua. Nah, orang yang sudah melihat keputusan tertangkap, dia nggak pernah. Ya udah tulisannya, wah Pak goblok, biarin goblok Pak, goblok, biarin. Kalau udah begitu kejadiannya bagaimana lagi bro? Coba sih ayo. Ini waktu goblok-goblok sama orang kayak mau dibego-begoin apa-apa. Nah, itu betul-betul orang kaya yang begitu. Kata orang, lu makanya nggak butuh apa, memang gua nggak butuh begitu. Ini artinya kaya itu bukan kaya ente banyak duit, makanya itu nggak butuh lagi kepada pengandaian, nggak butuh lagi dengan kalau. Hingga ada pun orang yang memfitnah kamu, iming-imingin kamu dengan kalau tadi kamu kesini, ente nggak tergiur lagi gitu loh. Ya udah, sebentar lagi. Tadi ya nggak apa-apa. Besok sini, ya udah kalau rezeki juga datang ke rumah saya. Ini ketenangannya beginilah yang muncul dari orang-orang yang mengandalkan wahdan. Kalau nggak mengandalkan wahdaniyah, nggak mungkin bisa punya ketenangan seperti itu. Orang yang bisa punya ketenangan seperti ini cuma 2, yang mengandalkan wahdaniyah atau yang ATM-nya triliunan. Lu gak apa sebanyak duit gua ngomongin apa? Itu sih biarin, ATM-nya masih triliunan. Itu tidak pernah tenang. Gua gak butuh begitu. Atau dia mengandalkan wahdaniyah, hanya itu doang. Kalau nggak begitu, ya pasti terkena pasti hidupnya akan miring sono, rugi sini, nyesel ini, kenapa enggak. Ini di antara faedah-faedah yang muncul bagi orang-orang yang selalu mendawamkan la ilaha illallah. Kita bicara hari ini 2 sifat, yaitu Allah jadikan di hatinya punya rasa malu, dan Allah jadikan di hatinya punya sifat kaya, gak butuh lagi
kepada iming-iming dari orang lain. Gak butuh lagi iming-iming dari yang tadi atau yang nanti. Dia hanya berpegang kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan tahu kisi-kisi ini kita bisa melangkah menggapai semua karunia-karunia yang Allah berikan kepada ahli la ilaha illallah. Kalau belum bisa, terus berusaha koreksi diri kita hingga muncul semua sifat-sifat ini dalam hati kita dan kita betul-betul menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaallah. Al-hadiniyah wa al-niyatin sholawat ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarabna ya nana tarabna wa anana asrabna ashrabna fa'tum 'alaina tauban wazur lana awrati wa aminirati wa ujiratin aw suhba wal muslimina amin rabbi isma fadhan wa dunaman amin bismillah bil mustafa rasulillah rabbil jismi sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdi wa alihi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.